pagi adik-adik, apa kabar kalian pagi hari ini? Tante berharap kalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan tetap bersemangat ya. Meskipun semua kegiatan masih tetap dilakukan di dalam rumah. Pagi ini Tante Mori mau menyapa anak-anak, silakan angkat tanganmu. Ada Won-Won, ada William, ada Liam, ada juga Naya. Hai, ada Deno, ada Stephen, Daniel, ada Bumi, ada Ray, ada juga Valdis. Senang sekali ya, kita akan melakukan sekolah minggu pagi hari ini. Ada siapa lagi ya Tante Susi? Oke, ada Ata, ada Michelle, ada Grace, ada Sekar, ada Mahes, ada Joe, ada Jova, ada Angel, ada Tessa, oh ada Benny, ada yang lainnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari sekarang sampai Maranatha. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Efesus 4 ayat 1-8. Demikian, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh semangat.
kita akan mulai pelajaran hari ini, pelajaran 3 yang berjudul Gerejaku Melayani. Sekarang Tante mau nanya, apa gereja? Apakah gedung? Bukan ya adik-adik. Gereja Tuhan adalah manusianya, kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kita, adik-adik dan juga tante sendiri. Terus sekarang kenapa gereja harus melayani? Yaitu tujuannya untuk saling memperlengkapi orang-orang kudus. Ya. Orang kudus adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus untuk membangun tubuh Kristus, ya. Yaitu supaya jiwa-jiwa bisa dimenangkan, ya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nah, sekarang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dari ayat Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus, ya, supaya jemaat bersatu dan saling mengasihi, ya. Jadi bersatu, ada kesatuan, bersatu, saling mengasihi, ya. Terus juga supaya jemaat hidup murni, hidup kudus, ya, hidup yang tidak bercela, ya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, ya. Hidup kudus itu hidup yang menjauhi kejahatan, ya. Terus juga supaya jemaat berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya, ya. Sebagai orang percaya, sebagai percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup sepadan dengan Tuhan Yesus sendiri, ya. Kenapa Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus sekarang dilihat dari ayat 15 sampai 17, supaya jemaat Tuhan bertumbuh di dalam iman. Selain tumbuh, jemaat punya kasih, hikmat, dan semakin mengenal Allah yang benar, ya. Ya. Terus Paulus juga ingin supaya jemaat Tuhan layak di hadapan Tuhan. Dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 3, di situ supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan Tuhan Yesus, ya, yang rendah hati, lemah lembut, sabar, saling mengasihi, ya, karena Tuhan Yesus sendiri memberi contoh seperti itu, ya. Tuhan Yesus sendiri adalah lemah lembut, sabar, ya, mengasihi. Jadi kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus sepadan dengan ajaran Tuhan Yesus, ya, dan memiliki kesatuan dalam roh, ya. Untuk mencapai tujuan, Tuhan Yesus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap jemaat, ya. Ada panggilan khusus, ya, seperti nabi-nabi, rasul-rasul, ya, pemberita Injil, gembala-gembala, dan juga pengajar-pengajar. Itu mereka melakukan tugasnya sebagai mengajar supaya jemaat semakin tumbuh di dalam imannya. Kalau jemaat sudah semakin dewasa, imannya semakin tumbuh sehingga mereka dapat melakukan pelayanan, ya. Mereka bisa melayani Tuhan, nah, dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada jemaat. Nah, adik-adik juga
punya talenta sendiri-sendiri. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa mendoakan orang yang sakit, bisa menolong orang dengan menyisihkan uang jajannya, bisa menolong orang, itu sudah melayani. Tetapi di dalam melayani jangan mengharapkan imbalan, ya adik-adik. Nah, ini pelajaran untuk kita semua untuk dapat melayani Tuhan. Ya, seperti apa yang sudah kita pelajari, supaya kita juga bisa melayani Tuhan. Ya, pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk dapat melayani. Ya. Ini pelajaran yang bisa Tante sampaikan kepada adik-adik, supaya adik-adik bisa dapat melakukan pelayanan sesuai dengan kemampuan adik-adik. Ya. Inilah firman Tuhan yang Tante sampaikan pada hari ini, kiranya adik-adik bisa melakukan di dalam kehidupannya. Terima kasih adik-adik. Saatnya adik-adik untuk menghafal ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Adik-adik, sekolah minggu kita telah usai. Mari kita mengucap syukur untuk hal ini. Kita akan berdoa, berbicara dengan Tuhan. Mari ambil sikap yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya dapat mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami boleh terlibat di dalam pelayanan. Tolonglah kami juga supaya mulai berkomitmen menerima tanggung jawab untuk terlibat di dalam pelayanan. Tolong juga kami Tuhan, supaya melakukan rencana tindakan pelayanan yang sudah dibuat bersama-sama. Semua itu akan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang pagi ini. Dalam nama-Mu ya Allah kami berdoa dan bersyukur. Amin.